Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cintika Sopiol Nasution dengan NIM 0101221041, di mana saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Strategi Komunikasi dalam Dakwah Digital dengan mata kuliah Metode Hadis Tematik dengan Bapak dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA. Pesatnya perkembangan media sosial yang serba digital saat ini membawa pengaruh yang sangat luas terhadap banyak segi dimensi dalam kehidupan manusia, termasuk pada aktivitas dakwah. Saat ini, dakwah dapat disampaikan dengan menggunakan media sosial. Ditambah, media sosial menjadi satu fenomena yang sangat mendunia saat ini, karena kemudahan yang dirasakan dalam mengakses. Selain itu, sejak perkembangan penyebaran informasi, dakwah Islam pada media sosial sudah banyak dilakukan dalam waktu, tempat, dan ruang yang nyaris tidak terbatas, sebab dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Pada era digital ini, bagi orang banyak atau khalayak dapat menggunakan media sosial sebagai sumber informasi tentang pengetahuan agama Islam untuk orang banyak. Dapat menggunakan media sosial sebagai media sumber informasi dan sarana untuk mempelajari agama, disebabkan berbagai sumber pengetahuan yang berkaitan dengan Islam dan mudah untuk diperoleh. Nah, terdapat juga laporan hasil kajian terdahulu tentang strategi komunikasi dakwah Islam antara dalam berbagai perspektif, antara lain menurut Gusman meneliti strategi komunikasi dakwah melalui musik. Nah, salah satu judul musiknya itu yang diciptakan oleh Wali Band yang mendapati bahwa isi pesan lagu menekankan pada akhlak baik seperti ajakan manusia untuk hidup saling membantu dan mencari berkah oleh ridho Allah. Dan Rai juga meneliti strategi komunikasi dakwah melalui seni ukir kaligrafi di desa Aeng Panas. Nah, pesan dakwah dalam seni ukir tersebut adalah mengajak kepada kebaikan dan menginginkan masyarakat akan nilai ketauhidaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhari pada tahun 2018 melaporkan hasil kajian strategi dakwah melalui media radio, yaitu mendapati metode dakwah melalui channelizing dengan isi pesan yang bersifat persuasif dan informatif. Zaini dan Mauludin pada tahun 2022 meneliti strategi dakwah komunikasi interpersonal. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Arni bahwa strategi komunikasi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan suatu proses atau taktik yang diterapkan oleh tujuan yang akan dicapai dalam melakukan komunikasi dengan memperlihatkan pengirim pesan dan penerimanya. Hal serupa juga dinyatakan oleh Mujino, di mana ia menyatakan bahwa strategi komunikasi yang pertama, manakah dari berikut yang merupakan keunggulan utama dakwah digital? Yang pertama, ada terbatasnya jangkauan audiens. Yang kedua, ada keterbatasan dalam jenis konten yang disampaikan. Yang ketiga, ada kemampuan untuk menjangkau audiens global secara cepat. Dan yang keempat, ada ketergantungan pada media cetak. Menurut kalian, mana jawaban yang benar? Nah, jawaban yang benar adalah C.
dakwah digital? Jawaban yang pertama ada karena media sosial tidak butuh waktu untuk membangun audiens. Yang kedua, karena media sosial memungkinkan interaksi langsung dan cepat dengan audiens. Yang ketiga, karena media sosial tidak memerlukan konten. Yang keempat, karena media sosial. Apa yang dimaksud SEO dalam dakwah digital? A. Upaya untuk meningkatkan kualitas konten dakwah. B. Strategi untuk menarik audiens. C. Teknik untuk meningkatkan visibilitas dan peringkat konten dakwah di mesin pencari. C. D. Cara untuk menyebarluaskan di sosial media. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah C. Teknik untuk meningkatkan visibilitas dan peringkat konten dakwah di mesin pencari. Soal selanjutnya adalah mengapa teknik multimedia efektif dalam dakwah digital? A. Karena multimedia Soal selanjutnya adalah mengapa teknik multimedia efektif dalam dakwah digital? A. Karena multimedia cenderung membuat bingung audiens. B. Karena konten multimedia tidak memiliki daya tarik visual. C. Karena konten multimedia dapat menarik perhatian dan menyampaikan pesan dengan lebih akurat. D. Karena konten multimedia hanya untuk cocok beberapa audiens. Jawaban yang benar adalah C. Karena konten multimedia dapat menarik perhatian dan menyampaikan pesan. Apa peran utama reputasi dalam strategi komunikasi dakwah digital? A. Membangun citra positif dan kredibilitas yang kuat. B. Mengabaikan tanggapan umpan balik. C. Menyebarkan informasi yang tidak akurat. D. Menargetkan audiens memiliki pandangan yang sama saja. Apakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah A. Membangun citra positif dan kredibilitas yang kuat. Nah, itu saja tadi kejelasan atau deskripsi soal dan pengertian dari strategi komunikasi dakwah digital dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf kepada Allah sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.